Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menjumpai Tribuners dimanapun berada. Tentu saja kita kembali dalam program Bincang Kampus. Dan pastinya hari ini kita sudah kedatangan satu kampus yang sangat luar biasa sekali. Ada Universitas Muslim Indonesia dan khusus hari ini berasal dari Fakultas Sastra. Dan bukan hanya itu Tribuners, karena hari ini kita sudah menyiapkan satu tema yang sangat menarik dan pastinya bisa mengedukasi para Tribuners, apalagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi, bahkan calon mahasiswa dan mahasiswi dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih peluang karir dari anak sastra. Wow, seru sekali dong pastinya ya Tribuners, karena kita banyak berbincang juga mengenai peluang-peluang apa saja nih atau prospek kerja apa saja yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk masa depan anak sastra, khususnya di Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Dan langsung saja yang hadir pada hari ini, tentu saja yang datang langsung di studio Tribun Timur, ada Ketua Tim Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Sudah bersama Kinan di studio ada Bapak Burhanuddin SS MPD. Kita sapa dulu Tribuners. Assalamualaikum dan selamat sore Pak Bur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Senang sekali bisa hadir di tempat ini. Wow. Ya, sebagai tim promosi Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Iya, luar biasa sekali. Udah langsung disapa nih Tribuners ya, dimanapun berada. Gimana kabarnya nih Pak Bur? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya senang sekali bisa hadir di tempat seperti ini sebagai ketua tim promosi di Fakultas Sastra. Bagaimana supaya mahasiswa di Fakultas Sastra ini semakin bertambah dan semakin baik. Ya. Seperti itu. Apalagi hari ini kita kan bakalan membahas juga nih Pak Bur mengenai peluang-peluang ataupun juga peluang karir seorang anak Fakultas Sastra tuh apa saja sih, khususnya di Universitas Muslim Indonesia ya Pak ya. Seperti itu. Iya, apalagi Bapak sebagai ketua tim promosi hari ini. Betul. Apalagi kalau kemarin kita sempat ngobrol sama Ibu Dekan, hari ini kita langsung kedatangan ketua tim promosi. Jadi include ya. Nah, tapi sebelum kita terlalu juga jauh juga Pak Bur, mungkin mau di-remind kembali buat para calon mahasiswa dan mahasiswi baru yang mungkin masih ada beberapa yang belum kenal juga ya. Ingin tahu juga nih Pak Bur tentang gambaran gimana sih profil tentang Fakultas Sastra ya khususnya di Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih banyak, soal pertanyaan yang bagus sekali. Fakultas Sastra ini adalah fakultas kelima tertua di UMI. Ini didirikan pada tanggal 1 Juli 1987. Jadi bulan ini adalah hari ulang tahun Fakultas Sastra yang ke-35. Wow, yang ke-35. 35 tahun. Iya, ini bagaimana mengkolaborasi kemampuan, keterampilan berbahasa, berkomunikasi, dan menuju pendidikan pengajaran yang berbasis IT dan digitalisasi. Seperti itu. Berarti ada IT, ada digitalisasi yang dipadu-padankan juga di dalamnya. Tapi bagaimana berbahasa dengan baik, berkomunikasi dengan baik, masuk ke pendidikan pengajaran berbasis IT dan digitalisasi. Jadi semua sudah berpadu di dalamnya, ada bahasa, ada komunikasi, pendidikan pengajaran, IT dan digitalisasi. Wow, lengkap seperti ya. Ini kekinian lah. Betul, kekinian milenial ya Pak. Milenial, kalau kita berbicara mengenai digitalisasi, pendidikan, pengajaran juga sistem pengajaran yang ada di dalamnya ataupun juga sistem digitalisasi yang dikaitkan, ada pertanyaan yang menarik juga nih Pak. Sebenarnya yang disiapkan prodi-prodi apa saja di dalam Fakultas Sastra? Fakultas Sastra ini membina 6 prodi. Yang pertama itu bahasa Inggris, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Arab, yang keempat ilmu komunikasi, yang kelima pendidikan bahasa Inggris, yang keenam pendidikan bahasa dan sastra bahasa Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Bagaimana setiap prodi itu, misalnya pertama itu yang tertua adalah seperti bahasa Inggris, sastra Inggris. Sastra Inggris ini akreditasinya A. Ya, yang lain itu dari 6 itu A. Sastra Inggris peluang kerjanya sangat besar dan akreditasinya A. Istilahnya go nasional, internasional seperti itu. Alumninya ada di mana-mana. Program unggulannya adalah English upgrading. English upgrading ini sejak sudah 29 tahun, sejak 1993 dilaksanakan. Dan saya cari informasi, tidak ada di universitas lain di Indonesia yang seperti ini. Kita adakan pelatihan selama 2 minggu, di mana istilahnya itu never a day without English. English area 1 kali 24 jam,
yang ikut di upgrading itu tidak boleh berbahasa Indonesia sama sekali. Kalau dia bahasa Indonesia akan didenda. Waduh. Ya, ketika gawat juga ya. Ketika saya bandingkan dengan alumni-alumni dari Kediri, misalnya, karena mereka pergi 1 bulan 2 bulan di Kediri, ketika kembali saya coba-coba komunikasi dengan mereka, menurut kacamata saya jauh lebih bagus bahasa Inggrisnya yang ikut upgrading daripada yang ini, daripada yang dari sana. Istilahnya mereka kayak pronunciation maupun speakingnya seperti itu. Kelihatannya mereka pergi di sana itu di samping praktek bahasa Inggris dia jalan-jalan. Kebanyakan seperti itu. Kalau kita ini fokus 2 minggu tidak boleh keluar dari tempat itu. Tempat upgrading. Iya, upgrading misalnya di Benteng Rotterdam atau di Gedung Pemuda di Sudi yang seperti itu. Nah, itu unggulannya. Kalau di bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu sebenarnya orang memandang remeh ini bahasa Indonesia. Salah satu mata kuliah saya dulu dapat D Nanda adalah bahasa Indonesia. Agak sulit Pak ya? Agak sulit dia. Jadi sebenarnya kalau kita, bagaimana kita menulis sebenarnya kalau bukan dari bahasa Indonesia, dia kita menggunakan titik koma, tanda baca dan dari bahasa Indonesia. Ketika kita bandingkan bahasa Indonesia kita dengan orang di luar Sulawesi Selatan, karena seperti di Jawa, mereka agak halus, kita agak kasar, misalnya terlalu banyak NG. Ketika saya membawa grup, karena saya praktisi pemandu wisata, bukan hanya mancanegara tapi lokal dan domestik. Ketika saya bawa ibu-ibu dari Jakarta, dia protes saya bahasa Indonesia, dia bilang, oh dia bilang lagi makan ikan, seperti itu. Oh, padahal ikan yang seperti apalah unggulannya yang lain. Ternyata bahasa Indonesia ini mereka bisa menjadi pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi makanya kita adakan pelatihan bagi calon-calon pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Bukan hanya mahasiswa tapi dosennya juga. Bahasa Indonesia ini bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang mau datang Indonesia bekerja di perusahaan atau di mana untuk belajar bahasa Indonesia. Dan saya pernah coba, tidak gampang juga mengajar mereka, makanya diperlu pelatihan. Dan ada teman saya sekarang yang bekerja dari bahasa di konsulat di Malaysia. Kenapa? Apa hubungannya dengan itu? Ternyata anak-anak tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia itu juga diajar bahasa Indonesia dengan baik. Akhirnya orang konsulat di Malaysia itu menseleksi mereka yang bisa mengajar bahasa Indonesia di sana, seperti itu. Dan kabar gembira juga bulan lalu Perdana Menteri Australia akan datang ke Makassar. Dan mereka akan menggiatkan lagi tentang pembelajaran bahasa Indonesia di universitas di Malaysia seperti itu. Jadi sebenarnya penting ini, utamanya BIPA itu bahasa Indonesia untuk penutur asing. Apalagi selanjutnya bahasa Arab. Bahasa Arab ini selain tadi seperti bahasa Inggris ada perkampungan English upgrading, ada perkampungan bahasa Arab juga. Jadi tetap ada di dalam juga. Cuma bahasa Arab ini dulu namanya sastra Asia Barat. Kenapa Asia Barat? Karena letaknya di Asia Barat, di pertemuan antara dua benua di Asia dan Eropa, di Istanbul di situ perbatasannya. Ya, tapi disebut sekarang bahasa Arab. Bagaimana itu? Peluang mereka sebenarnya bisa jadi penerjemah, interpreter, misalnya pada umroh, pada ibadah haji dan sebagainya. Tetap dibutuhkan. Dan ada perkampungan bahasa Arab sekarang kerjasama di pesantren-pesantren seperti di Bone. Mereka dilakukan juga selama 2 minggu seperti tadi yang bahasa Inggris itu. Gitu. Selanjutnya komunikasi ini tidak dipertanyakan lagi karena ini sudah zaman kekinian. Orang butuh informasi melalui media sosial, sistem digitalisasi ini tidak diragukan lagi. Dan alhamdulillah ketika lebih 10 tahun ini ada ilmu komunikasi di Fakultas Sastra ini menambah kualitas dan kuantitas Fakultas Sastra ini. Menambah seperti itu. Selain pendidikan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ya, itu unggulannya mereka adalah menjadi seorang pengajar. Akhirnya banyak pendidik. Jadi banyak kita punya alumni ini bekerja sebagai tenaga pengajar baik di pendidikan usia dini sampai universitas. Dan banyak alumni keunggulan juga dari Fakultas Sastra ini karena alumni yang berprestasi itu diberdayakan menjadi sebagai tenaga pengajar. Ya seperti itu. Itu dia. Jadi kita yang mana ini bisa, dan sekarang ada regenerasi juga di Fakultas Sastra. Dan itu diperlukan juga regenerasi. Seperti misalnya Nanda misalnya di bahasa Inggris, saya mengajar bahasa Inggris misalnya untuk guide, untuk tour and travel. Jadi kita melatih anak-anak itu kira-kira 70% prakteknya. Dibawa ke tempat wisata, bagaimana prakteknya secara langsung seperti itu.
Jadi tidak ada jurusan yang sebenarnya yang tidak bagus. Semuanya bagus, tergantung dari kita bagaimana mengemasnya dengan baik, bagaimana. Yang penting membaca literasi. Betul. Harus banyak membaca dan menyimak, karena banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu, makin maju. Jadi kalau kita mau maju harus banyak membaca. Betul. Apalagi itu jadi pegangan juga ya, jadi basic juga buat kita untuk ketika setelah menyelesaikan pendidikan, ketika keluar nih luas juga jejaringnya. Iya, jejaringnya. Baik. Nah, ini saya sangat puas juga ya mendengar jawaban dari beberapa prodi yang telah disiapkan di Fakultas Sastra. Ternyata memang kalau kita lihat peluang peluang karir anak Fakultas Sastra ini luar biasa ya. Dari pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Arab, sastra Inggris, sampai pada ilmu komunikasi yang tentunya juga dibutuhkan sekali sampai saat ini. Dan nah, sebelum kita kembali lagi membahas kelima prodi ini, Pak Bur, yang jadi 6 prodi ini yang jadi pertanyaan menarik juga adalah program unggulan. Nah, biasanya kan tiap fakultas nih memiliki program intens yang unggulan atau mungkin program favorit gitu. Kalau di Fakultas Sastra sendiri biasanya apa kegiatannya? Kalau ini Fakultas Sastra kan setiap kita ikut di UMI kan istilahnya excellent, extraordinary atau istilahnya Islami, jadi unggul mutu Islami. Seperti itu. Sekarang ini karena namanya ilmu dakwah dikedepankan juga di kampus kita, jadi unggul mutu Islami ini setiap hari Jumat bulan pertama kita adakan zikir bersama, bukan hanya di universitas tapi tingkat fakultas juga. Ini bagaimana mengedepankan dakwah juga, bukan hanya pendidikan pengajaran tapi dakwah juga dikedepankan. Unggulannya itu bahwa orang-orang sastra ini tidak diragukan lagi. Seperti tadi masing-masing prodi punya unggulan. Ada sastra Inggris, ada upgradingnya. Ada program masing-masing. Sastra Arab juga perkampungan Arabnya. Bahasa Indonesia dengan BIPA-nya. Ilmu komunikasi dengan pelatihan jurnalistik dan lain-lain. Jadi unggulannya ada di situ. Ya, dan bagaimana tadi itu memadukan antara bahasa, komunikasi, pendidikan, pengajaran, IT dan digitalisasi, itu yang utama. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau kita kembali di tema nih, peluang karir anak Fakultas Sastra, kalau untuk di UMI sendiri kan tadi Pak Bur sempat menceritakan juga ya beberapa contoh-contoh kisah-kisah para alumni ceritanya ya, dan beberapa peluang kerja. Nah, kalau mungkin Pak Bur melihat di Fakultas Sastra, anak sastra ini punya peluang kerja yang seperti apa aja sih, Pak? Punya, sangat besar. Anak sastra ini taruhlah misalnya saya ambil satu jurusan, misalnya jurusan bahasa Inggris. Anak sastra ini boleh dia bekerja sambil kuliah. Ya, boleh. Seperti yang saya lakukan dulu waktu saya kuliah. Misalnya kalau kita sudah selesai yang jurusan lain atau fakultas lain, ketika dia selesai mereka harus belajar bahasa lagi. Betul. Sedangkan sastra tidak perlu lagi. Seperti saya dulu di waktu pagi sampai sore itu saya pergi kuliah. Sore sampai malam saya mengajar privat di kantor-kantor, mengajar khusus-khusus. Jadi akhirnya 40% dari teman-teman saya itu bisa membiayai kuliahnya sendiri. Wow, ya, tiba masa Juli, Agustus, September itu ada istilahnya peak season atau high season atau musim ramai. Itu travel bureau mereka mengontrak kita selama 3 bulan. 3 bulan, dan misalnya mungkin kita jalan 2 kalilah sebulan, 3 kali sebulan, zaman 3 bulan itu bisa mengumpulkan dana untuk membayar kuliah kita sendiri. Seperti itu unggulannya, seperti akhirnya dari hasil kerja bisa membiayai kuliah. Jadi saya sarankan ketika mengajar, Nanda sekalian itu kalau semester 4 ke atas itu sudah bisa hidup berdiri sendiri, apalagi seperti ilmu komunikasi. Cobalah Anda jadi reporter, cobalah Anda jadi jurnalis, cobalah Anda jadi wartawan, cobalah jadi penyiar, seperti banyak jadi penulis dan sebagainya. Bahasa Indonesia, cobalah bagaimana Anda mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang dengan baik, membuka privat. Coba Anda praktik mengajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau mereka kadang-kadang bilang, saya tidak tahu bagaimana mengajar, gampang. Kalau kamu mau mengajar, ajar dulu keluargamu, tetanggamu. Minta mereka, ajar keluargamu, tetanggamu. Kalau misalnya punya kesulitan, banyak sekali referensi-referensi. Apalagi sekarang zamannya teknologi, bukan seperti itu. Ketika kita sudah mengajar keluarga, mengajar tetangga,
mengajar yang lain sudah bisa go go nasional, bahkan itu. Sampai global, internasional, internasional global juga. Seperti itu. Baik. Nah, ini yang menarik mungkin ya dari beberapa prodi, ke-6 prodi yang ada di Fakultas Sastra, serta peluang kerja ataupun juga peluang karir dari anak Fakultas Sastra, khususnya di Universitas Muslim Indonesia. Karena kalau kita lihat masing-masing prodi memiliki kegiatan-kegiatan ataupun juga program unggulan yang nantinya akan membantu para mahasiswa ataupun juga mahasiswi untuk mensupport skill juga soft skill maupun hard skill mereka. Nah, melanjutkan perbincangan kita Pak Bur, yang paling penting juga adalah mungkin kegiatan promosi. Pak Bur kan nih hari ini menjadi sebagai ketua tim promosi khususnya di Fakultas Sastra. Apa aja sih Pak mungkin kegiatan-kegiatan yang Anda buat atau Anda rancang sebagai pensupport untuk mempromosikan Fakultas Sastra khususnya di luar sana? Di bidang marketing, promosi, kalau kita mau mempromosi sesuatu itu harus dikemas dengan baik. Dikemas marketing dengan harus bagus ya Pak? Seperti itu, marketing dengan baik. Baik. Jadi pelanggan kita itu adalah raja, seperti itu. Sejak bulan 2 kami diangkat menjadi tim promosi, kami sudah membuat flyers, sudah di media sosial, media elektronik. Yang kedua, brosur kami sudah edarkan kurang lebih 2.000 brosur kami edarkan, dan sebelum Lebaran kemarin itu kan ini mahasiswa kan dan dosen banyak dari kampung, seperti saya dari kampung. Ketika saya pulang kampung itu saya buat brosur, saya promosi, dibagi-bagi ke keluarga, dan juga ketika kita mungkin mampir di spot-spot, misalnya di restoran, misalnya di rumah, apalagi di masjid-masjid rumah ibadah, kita mampir, kita minta izin situ untuk membagikan brosur di situ. Begitu juga pada Car Free Day. Pada hari Ahad itu, misalnya di Losari, kita bagi-bagi, ada mahasiswa kita yang membantu kita Jadi biasa Pak Bur turun langsung juga? Turun langsung juga, seperti itu. Karena kalau ketuanya langsung, otomatis anak beda buahnya juga. Seperti ya? di Fakultas Sastra ini kita punya dekan, alhamdulillah langsung memotivasi kita terus. Lihat kita, alhamdulillah kita motivasi dan dorongan dari dekan kita dan pimpinan yang lain, seperti itu. Apalagi kalau support dari pimpinan nih memang sangat baik, pasti akan membantu semangat kita juga ya. Apalagi ketika turun untuk memberikan informasi, apalagi mengenai promosi Fakultas Sastra di Universitas Muslim Indonesia. Nah Pak, kita sebelum kembali membahas mengenai prospek kerja, mungkin setelah melakukan promosi dan juga marketing dengan strategi yang Anda tawarkan dengan turun di beberapa tempat, juga pembagian brosur, juga media elektronik yang digunakan. Ini bagaimana sih animo masyarakat ataupun juga animo calon mahasiswa baru terhadap Fakultas Sastra? Alhamdulillah, ya seperti sekarang ini sudah yang di sini ada saya punya data ya sedikit. Iya, boleh Pak. Kurang lebih saya punya data, yang peminat di UMI itu sampai hari ini 10.138 peminat di UMI, dan yang membeli formulir itu sudah 5.065. Berarti ini benar-benar membludak Pak ya? Ya, verifikasi kartu tes yang sudah terdaftar sekarang itu 4.784. Sedangkan Fakultas Sastra ini sekarang hampir 400. Sampai hari ini 391, berarti dari 4.000 itu sekitar 10,3% untuk Fakultas Sastra saja. Dan jatah universitas itu menurut Pak Rektor kurang lebih seperti tahun lalu, 6.500. Artinya mungkin ada beberapa orang yang mungkin telat daftar atau apapun nih. Ada seperti itu. Harus juga mungkin terbuang dulu mungkin dan dalam artian kalau tidak mengikuti data yang sudah atau kota yang disiapkan. Dan dia juga harus lihat akreditasinya. Karena UMI ini A unggul, satu-satunya perguruan tinggi di luar Pulau Jawa yang terbaik, A unggul, tidak ada yang lain. Dan kita UMI ini masuk 100 besar universitas Islamic Universities, 100 universitas Muslim dunia juga termasuk. Untuk swasta dan negeri ini kita masuk juga dalam 100 besar. Iya, luar biasa seperti itu. Mereka lihat akreditasinya juga yang perlu diperhitungkan. Betul. Ya, seperti karena itu. Pasti banyak orang yang menilai juga dengan akreditasi unggul, terus juga pembangunan karakter dakwah yang itu dia, disiapkan. Dengan pesantren itu unggulannya. Nah ini yang seru juga Pak Bur ya, dengan pesantren Padang Lampe. Mungkin boleh cerita sedikit? Boleh. Kebetulan saya pernah mengajar di sana, ketika mendampingi orang-orang Amerika yang muhajirin selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun di sana. Ini sangat menarik.
sangat menarik karena orang anak ada teman saya yang punya anak pernah ke sana. Ini anak agak hubungannya dengan orang tuanya kurang bagus. Iya. Ketika dia kembali daripada Lampe, yang pertama dia cari ibu bapaknya, langsung dia cium kakinya selama tinggal setelah daripada Lampe. Memang awal-awal itu kalau kita di sana rasanya ingin pulang, tapi ketika 1 bulan pun kita rasa-rasanya tidak mau pulang lagi. Seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi untuk di Padang Lampe sebenarnya apa sih kegiatan yang membuat orang tuh banyak yang betah, Pak, di sana? Yang betahnya itu zikirnya. Ya, kita mengingat Allah hablum minallah yang sambil hablum minannas tapi hablum minallah, luar biasa. Kita bangun jam 3, jam 4, kita sholat lail, baru tadarus Al-Quran sama-sama, halaka-halaka seperti itu, dilanjutkan dengan zikir, dan sembahyang, zikir, dan setelah itu kita salat duha bersama, masuk di kelas, seperti itu, sangat luar biasa menurut saya. Dan tidak ada universitas juga di Makassar yang punya seperti itu. Tidak ada, itu itu sekarang 6 kredit itu, kredit semester SKS. Dan wajib ya? Dan wajib kita ikuti. Wajib kita ikuti seperti itu. Jadi tapi yang menarik ini unggulan kita di betul, UMI. program unggulan di UMI juga, bahkan di Fakultas Sastra. Dan mungkin menariknya adalah yang tadi saya sempat dengar Tribuners, bahwa memang kegiatan ini bukan hanya diperuntukkan untuk mahasiswa, tapi bahkan karyawan dan seluruh dosen ketika saya terangkat di UMI itu, saya di sana selama 1 minggu. Wow. Dan tadarus lagi. Alhamdulillah dengan itu saya banyak menghafal surah-surah untuk kalau kita sembahyangkan perlu itu. Kalau seandainya saya tidak kepada Lampe, mungkin kurang menghafal seperti itu. Alhamdulillah. Jadi dosen, karyawan, tidak boleh mereka diangkat 100%, misalnya tanpa melalui pencerahan kalbu di pada Lampe. Artinya itu. Sebelum mahasiswa pencerahan kalbu, dosen, dekan, dan juga para WD ini udah mulai pimpinan semua udah lebih dulu pencerahan kalbu ya. Artinya pembangunan karakter building sudah pasti. Dan kita juga ada training tentang pelayanan prima. Ada juga kita di training bagaimana melayani mahasiswa dengan baik. Seperti mungkin boleh cerita sedikit Pak Bur, pelayanan prima untuk mahasiswa ini seperti apa? Seperti itu, kita ini kerjasama dengan suatu lembaga, dengan media. Jadi kita selama 3 hari itu kita di training bagaimana pelayanan prima ini, quality service itu kepada mahasiswa. Khususnya kalau kita menjadi penasihat akademik. Karena kadang-kadang ada mungkin tenaga pengajar sedikit agak kasar lah seperti itu. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, membangun komunikasi dengan baik dengan mahasiswa kita. Seperti ini, itu yang bagaimana melayani dengan baik. Khususnya juga bukan hanya dosen, tenaga kependidikan yang paling penting juga. Karena mereka sebagai pelayan di situ, mereka melayani mahasiswa dengan baik. Karena kalau bagaimana menyampaikan informasi dengan baik, kita ramah, membuat suasana enggan meninggalkan tempat itu. Jadi, dan pasti nyaman juga Pak ya. Nyaman juga, sebetulnya kita diberikan itu pelatihan pelayanan prima. Jadi baik dosen maupun karyawan. Nah, tapi khusus Fakultas Sastra sendiri untuk pelayanan prima ini sudah diefisienkan juga, sudah dijalankan Pak? Iya, alhamdulillah sudah dijalankan seperti itu. Dan sekarang ada pelatihan IT. Dan baru berakhir minggu lalu itu beberapa karyawan dikirim bagaimana melayani mahasiswa ini, karena salah satu problema kita tentang IT juga kan, ya seperti itu pelayanan itu, dan yang paling penting seperti itu. Jadi yang dimana kita mungkin tidak boleh ketinggalan juga. Tidak boleh ketinggalan tentang IT, misalnya mahasiswa datang bertanya, bisa saya lihat saya punya nilai di Simpado misalnya, kayak bagaimana cara membuka CV itu namanya semua pelayanan prima. Prima. Jadi ada sebuah need assessment yang tetap dibutuhkan juga untuk mensupport ke depannya. Baik Pak, nah selain mungkin Pak Bur peluang karir, tadi juga kita sudah membahas beberapa kegiatan promosi yang Anda lakukan. Kira-kira kalau untuk strategi, Anda menyiapkan tidak sih mungkin strategi untuk promosi keluar, atau mungkin kegiatan-kegiatan promosi yang Anda lakukan sebagai Ketua Tim Promosi Fakultas Sastra? Kemanapun saya pergi, saya tetap promosikan itu. Misalnya saya mungkin bertemu teman-teman yang ada di praktisi seperti di pariwisata, saya tetap. Misalnya di dunia seperti di pariwisata itu, kalau kita ketemu di jalan itu, alhamdulillah ketemu alumni UMI. Ini alumni UMI lah. Kayaknya UMI terkenal di mana-mana ya. Terkenal kemana? Ini teman saya ini dari UMI juga ini, seperti itu. Jadi bukan hanya promosinya sampai keluar, karena saya punya teman misalnya di Facebook, mungkin ada 6 ribuan. Mereka lihat itu, kalau jadi setiap saat saya ada di Facebook, ada di cerita, ada di status. Seperti mereka sudah lihat, what is UMI Mr. Bur? Apa itu UMI? UMI, what is UMI? This is my university. Seperti itu, dia tanya seperti itu. Next day, are you teaching there? Yes, I'm teaching there. Banyak pertanyaan seperti itu. Pertanyaan yang membuat kita memberikan informasi yang informatif. Informatif, benar.
Baik. Nah, di samping itu mungkin Pak Bur, apa sih mungkin ini pertanyaan yang menarik juga ya? Apa sih mungkin target dari Ketua Tim Promosi Mahasiswa Maba Fakultas Sastra khususnya buat Pak Bur ini sebagai Ketua Tim apa? Iya, misalnya kalau dihitung dari 100%, kalau tidak bisa 70% lah atau 60%, 67% sebenarnya kita bisa mencapai target seperti itu. Betul. Iya, seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah sekitar 40%, hampir 50% lah seperti itu sekarang. Berarti sekitar 10% lagi ya, untuk itu. Memenuhi target sendiri. Nah, di samping jumlah pendaftar yang tadi Pak Bur juga sampaikan, nah apakah mungkin sampai saat ini jumlah pendaftar ke depannya akan terus meningkat juga? Saya kira demikian. Sekarang setelah pengumuman di Unha atau di Universitas Negeri, atau yang semua sudah sekarang mencari UMI sekarang. Jadi 2-3 hari luar biasa peningkatannya. Ya, peningkatannya ya sangat signifikan juga. Signifikan. Kalau bisa dikatakan ya sampai tadinya dari 5 km per jam, naik 15, 30 km per jam seperti itu kalau bisa dihitung seperti itu. Jadi seperti ada itu Tribuners kami di Fakultas Sastra. Baik. Nah, ini memang menarik sekali ya Tribuners tentang beberapa strategi promosi yang dilakukan oleh Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia, juga berbagai prodi yang disiapkan tentang peluang karir yang ada juga di dalam Fakultas Sastra dengan 6 prodi yang sudah disiapkan di dalamnya. Nah, di samping itu mungkin Pak Bur bisa menjelaskan kepada kita semua juga mungkin untuk tagline ataupun juga campaign mengajak para calon mahasiswa baru nih yang ingin mendaftarkan diri di Fakultas Sastra mungkin Pak Bur bisa diinformasikan sedikit? Iya, kalau sastra ini kan kalau kita merujuk dengan arti sastra misalnya dari bahasa Sanskerta, suatu teks atau instruksi bagaimana mengajak orang, mengarahkan orang. Sastra ini adalah suatu seni bahasa yang disampaikan dengan indah melalui karya sastra. Misalnya puisi, prosa, novel dan sebagainya. Jadi ketika masuk di sastra ini, insya Allah Anda akan menjadi mapan mandiri. Mapan diri seperti itu. Mapan mandiri. Bisa jelaskan sedikit tentang mapan mandiri ini ketika Anda masuk di Fakultas Sastra ini, insya Allah karena kita pengajarnya sudah predikat S3-nya itu sudah 80%. Wow, luar biasa. Itu. Jadi mapan mandiri mereka ketika masuk di sastra itu mereka sudah mapan. Jadi ketika dia keluar sudah mandiri. Ataupun sebelum dia selesai, dia sudah mandiri juga. Jadi itu istilah saya istilahnya. Bagaimana kita menjadi mapan mandiri. Jadi mempersiapkan diri kita ketika kuliah. Mapan dan mandiri artinya sebelum kita selesai kuliah kita sudah bisa mengaplikasikan ilmu kita. Kalau bisa istilah ada namanya self-supporting. Sudah bisa berswadaya sendiri seperti itu. Kalau cerita dari Pak Bur sendiri kaitannya adalah sudah bisa membiayai kuliah sendiri membiayai kuliah sendiri artinya self-supporting seperti itu. Baik. Nah, yang menariknya juga mungkin Pak Bur ini adalah setiap kita mungkin setiap mungkin membuka pendaftaran baru di setiap universitas yang Kinan tahu, bahkan khususnya Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia pasti ada disiapkan nih program beasiswa. Beasiswa ini. Kalau untuk beasiswa apa aja nih Pak Bur? Ya di UMI karena kampus Islami ada beasiswa penghafal Al-Quran. Masya Allah, baik. Yang mereka menghafal misalnya 30 juz dibebaskan biaya kuliah. Ada sekarang namanya KIP. Kartu Indonesia Pintar. Tapi banyak yang bertanya bagaimana itu? Apakah saya tetap mendaftar? Ya, tetap Anda mendaftar dulu ketika punya kartu KIP. Nanti ketika kuliah di UMI baru ada proses selanjutnya bagaimana itu. Ada juga namanya kuliah tugal KUT. Itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang kena dampak pandemi dan tidak mampu membayar kuliahnya. Apalagi kalau 2 tahun kemarin betul-betul. Yang terakhir yang paling populer tadi itu kemarin Pak Rektor bilang ada juga beasiswa namanya OSC. OSC itu Online Scholarship Competition. Itu diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi, calon mahasiswa berprestasi bukan hanya di Sulawesi tapi di luar Sulawesi. Yang sekarang ini sudah ada sekitar 20 mahasiswa, ada dari Jawa, ada malah dari Bandung, dari Medan dan sebagainya. Itu beasiswa yang kita siapkan di UMI. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa program beasiswa ya. Jadi artinya kuliah di Fakultas Sastra bahkan di Universitas Muslim Indonesia ini bukanlah sesuatu hal yang sulit ya. Sisa daftar aja, apalagi kalau udah lulus beasiswa, ini udah langsung duduk dengarkan kuliah, berkuliah dengan baik jadi keluarga besar Fakultas Sastra. Baik. Nah, di samping mungkin Pak Bur menjadi ketua tim promosi, rasanya gimana nih Pak Bur? Rasanya suatu pembelajaran besar bagi saya. Kalau mungkin di bagian akademisi seperti, tapi saya sudah memimpin organisasi di luar kampus seperti sebagai praktisi. Saya dulu pernah ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia atau Tour Guide untuk Kota Makassar. Dan sekarang saya pengurus
Jadi sekarang saya kira tidak terlalu susah lah. Tidak, untuk promosi yang tidak susah sebagai pembelajaran bagi saya harus bekerja keras, dan kalau kita ketua itu tidak berhasil, malu rasanya. Ya malu rasanya. Ya, Bagaimana kita bagaimana Tribuners jadi menjadi ketua itu, kalau ketuanya tidak berhasil, yang lainnya juga tidak berhasil. Yang selalu harus selalu aktif memotivasi. Saya aktif 24 jam. Begitu ada ada yang bertanya beasiswa atau apa pendaftaran, saya langsung layani seperti itu. Mungkin juga teman-teman saya di Fakultas Sastra itu sudah, oh ini Mr. Bur ini aktif terus, karena harus seperti itu. Kalau sedikit saya tidak aktif, ketinggalan informasi. Betul. Jadi harus mengikuti informasi itu, seperti itu. Ya, baik, terima kasih ya Pak Bur untuk informasinya. Sama-sama. Nah, kalau untuk kedepannya mungkin untuk Fakultas Sastra sendiri melihat peluang karir anak sastra, kira-kira inovasi apa sih yang harus dibuat di Fakultas Sastra atau yang bisa ditingkatkan mungkin kalau dari kacamata Pak Bur? Tingkatkan literasi. Literasi itu seperti bagaimana membaca, menyimak. Karena mungkin di Fakultas Sastra itu nanti kita ada ruang-ruang baca, tempat ruang baca, karena itu kelihatannya mahasiswa juga agak ini, karena ada sedikit tempat ruang bacanya seperti itu. Karena kita literasi yang penting ini, bagaimana membaca, bagaimana menyimak, menulis, seperti itu. Itu yang agak sedikit yang perlu ditingkatkan. Makanya saya bilang seperti tadi, Tribuners, bahwa kuncinya membaca, literasi. Banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu, makin maju. Tidak ada orang yang rajin membaca itu bodoh. Pasti pintar dan selalu maju seperti itu. Ya, jadi tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan. Jadi bahkan mungkin ilmunya terupgrade ya. Semangat literasi harus ditingkatkan. Oke, baik. Nah, kalau untuk peran alumni sendiri Pak Bur sejauh ini gimana nih dalam peningkatan peningkatan daya saing fakultas, mungkin sejauh ini gimana mungkin peran para kakak-kakak alumni di sana? Yang alumni itu yang saya tahu mereka berkiprah di berbagai bidang pemerintahan swasta, di LSM atau NGO. NGO itu non-governmental organization, semacam LSM. Yang saya tahu kerja mereka luar biasa di mana-mana. Persaingan alumni ini luar biasa, dan juga sumbangsinya juga. Tapi perlu kita ikatan alumni harus dimaksimalkan. Betul. Ya, merangkul. Kalau tidak salah saya hitung-hitung itu 3.222 alumni, 3.222 alumni Fakultas Sastra sampai hari ini. Wow. Kalau dari 17.000 itu berarti sekitar 18%. 18% alumni UMI ini berada di Fakultas Sastra. Dan sekarang ada sekitar 17.000. Sekitar itu alumninya. Jadi itu yang perlu dimaksimalkan. Yang setahu saya alumni ini alhamdulillah bekerja. Malah kita punya alumni ada direktur penempatan pembinaan tenaga kerja di Dewan Tenaga Kerja, ada bekerja di Mahkamah Konstitusi, ada jadi bupati, jadi camat dan sebagainya, seperti itu. Jadi berbagi tempat di berbagai tempat. Berbagi posisi juga. Yang paling ini juga Nanda, yang ini Tribuners, banyak alumni fakultas itu kerja di luar negeri di kapal-kapal pesiar. Wow. Iya, kapal pesiar. Ketika saya menjemput tamu kapal pesiar di pelabuhan, kebetulan Tribuners di Sulawesi Selatan ini ada tempat 3 pelabuhan tujuan wisata. Kota Makassar, Kota Palopo, dan Parepare. Ketika port of call, istilahnya pelabuhan singgahannya itu di Kota Makassar, atau ketika saya menjemput di situ, saya ini Pak, alumni Fakultas Sastra UMI. Alhamdulillah luar biasa nih kerja mereka di kapal-kapal pesiar. Jadi bertemu lagi seperti di mana-mana, alhamdulillah. Baik, nah ini hal yang paling bisa kita sinkronisasikan juga mungkin dari basic ataupun juga background Pak Bur ini sebagai target juga. Ya, ini gimana sih mungkin mengaitkan juga sebagai job desk Anda di Fakultas Sastra sebagai tim promosi UMI itu gimana Pak? Berarti lebih seru lagi kan, karena memang itu adalah pekerjaan lingkungan Anda. Betul. Baru-baru ini saya bawa mahasiswa misalnya ke Tanah Toraja 3 hari, kita bawa spanduk. Seperti ketika foto-foto orang lihat, misalnya kita pakai banner lagi di depan bus itu, dari Fakultas Sastra UMI seperti ini. Jadi mana orang lihat kita seperti itu. Jadi misalnya kalau kita punya mobil misalnya Fakultas Sastra, alhamdulillah ibu dekan kita ini bisa menyumbangkan kita, ada kebutuhan kita di bawah kita. Itu kan suatu promosi juga. Mensupport juga. Bisa mensupport seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi banyak cara untuk promosi itu. Yang jelas kita bagaimana mahasiswa kita itu seperti pelanggan kita di marketing, mereka adalah raja. Jangan kecewakan mereka. Jangan sampai sedih juga Pak ya. Iya, jangan seperti itu. Jadi selalu thankfulness, kita selalu berterima kasih. Helpfulness, banyak membantu. Forgiveness, banyak suka memaafkan. Ya, itu strategi itu. Apalagi be quick, harus cepat.
begitu orang mencari membutuhkan informasi harus cepat dibalas. Sebegitu juga kalau dunia kerja, misalnya di biro perjalanan wisata, orang minta pakai tour, itu kalau tidak dibalas dengan cepat akan diambil orang. Atau mungkin berpindah tempat seperti itu. Jadi kita harus banyak menolong, membantu seperti itu. Suka meminta maaf, tidak ada masalah. Ya, kalau ada respon dengan cepat, kalau respon kita terlambat diambil orang, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai ke tempat lain ya. Di tempat lain. Kalau ada bahasa-bahasa gini Pak, bahasa anak muda, jangan sampai ke lain hati. Iya. Oke, baik. Kita berikan dulu tepuk tangan yang sangat luar biasa buat Pak Burhanuddin sebagai Ketua Tim Promosi Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Baik, mungkin sebelum kita akhiri sesi ini Pak, mungkin boleh ceritakan ke Kinan sedikit apa sih pengalaman yang paling menarik menjadi Ketua Tim Promosi dan menangani beberapa mungkin job desk sebagai tim promosi, ketua tim promosi di Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Apa Pak yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu mungkin saya dalam perjalanan. Orang minta lagi informasi, saya harus berhenti dulu. Berhenti dulu. Oh, saya harus balas. Saya harus secepatnya begitu, saya harus balas. Kalau saya tidak balas, akan diambil orang seperti itu. Berarti HP-nya harus 24 jam, harus Pak ya? Harus 24 jam. Nah, selain itu mungkin kalau kegiatan-kegiatan promosi yang membuat Pak Bur kayak bersemangat lagi atau yang paling mengesankan juga apa lagi, Pak? Selain mungkin handphone yang harus 24 jam diaktif. Saya belajar bagaimana menguasai juga IT. IT seperti itu, Nanda. Karena masih istilahnya saya juga tidak terlalu ini tentang IT sebelumnya, dan saya bisa belajar tentang IT. Ya, semakin mengikut juga ya. Ikut tentang up to date information. Ya, jadi kalau tidak seperti itu pasti kita ketinggalan. Iya. Jadi tetap harus mengikuti juga informasi terbaru, perkembangan teknologi juga. Benar. Betul. Itu. Baik, luar biasa sekali Pak Bur ini ya. Nah, Pak Bur, yang terakhir lagi mungkin ya, ini Kinan terakhir terus ya, saking semangatnya ini untuk pendaftaran di Universitas Muslim Indonesia ataupun juga Fakultas Sastra, kira-kira Tribuners atau calon mahasiswa baru bisa dapat informasi di mana Pak Bur? Ada www.umi.ac.id. Iya, seperti itu. Dia dapat informasi dari situ. Jadi udah bisa langsung mereka cari, pasti dia dapat itu seperti itu. Dan pastinya langsung pilih Fakultas Sastra Fakultas Sastra, jadi 064 itu dia cari Fakultas Sastra. Oh, kodenya 064. Baik. Jadi lihat di situ udah ada 6 prodi yang disiapkan juga untuk teman-teman calon mahasiswa baru maupun juga seluruh teman-teman yang mau jadi keluarga besar Fakultas Sastra. Anda mau jadi jurnalistik, mau jadi pemandu wisata yang handal, Anda mau jadi pelatih untuk bahasa Indonesia penutur asing, mau jadi interpreter bahasa Arab, mengajar bahasa Indonesia, bahasanya ada semua di sana. Jadi lengkap. Sisa kita yang pilih mau kemana nih jalan hidupnya, jalan hidup kesuksesannya buat ke depan ya. Apalagi kalau di Fakultas Sastra udah disiapkan 6 prodi unggulan, di mana 6 prodi ini seperti yang tadi dari awal bersama Pak Burhanuddin kita sudah bahas juga, ada masing-masing peluang karir anak Fakultas Sastra yang sangat luar biasa, yang pastinya Tribuners dan calon mahasiswa baru dan mahasiswi baru juga bisa manfaatkan dan belajar banyak di Fakultas Sastra. Baik, terima kasih banyak Pak Burhanuddin. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin bisa menutup perjumpaan kita, diskusi kita dalam Bincang Kampus ini mungkin dengan ajakan juga atau remind kembali tentang pendaftaran di Fakultas Sastra, ataupun juga mungkin pesan-pesan Pak Burhanuddin kepada seluruh calon mahasiswa baru ataupun juga calon mahasiswi baru yang nantinya akan menjadi keluarga besar di Fakultas Sastra. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Tribuners. Senang sekali hari ini ada kesempatan untuk sebagai tim promosi Fakultas Sastra UMI untuk mahasiswa baru tahun 2022-2023. Saya mengajak Anda semua bahwa kalau khususnya kepada teman-teman saya di tim promosi, bantulah saya tidak bisa bekerja sendirian tanpa kalian. Jadi bantu saya tidak bisa bekerja sendirian tanpa kalian. Terima kasih kepada pimpinan fakultas, para wakil dekan dan kaprodi yang mensupport selama ini. Jadi mari kita bangun Fakultas Sastra sebagai fakultas yang unggul, bukan hanya di UMI tapi Makassar kalau perlu di Indonesia lah kalau seperti itu. Alumni Fakultas Sastra menjadi unggul dimanapun berada. Ya, terima kasih. Secara nasional maupun global, bahkan internasional. Yes. Seperti itu Nanda ya. Bagaimana kita istilahnya itu, kita berjiwa nasional tapi berpandangan internasional. Wow, seperti luar itu. biasa. We think globally but we think nationally but we go globally.
Oke, Seperti luar itu. biasa. Berikan tepuk tangan Terima yang kasih meriah banyak. buat Pak Burhanuddin Terima kasih banyak. SSMPD pada hari ini sebagai Ketua Iya. Tim Promosi Penerimaan Maba di Fakultas Sastra. Terima kasih banyak Pak Sama-sama, Bur sama-sama. sudah mau datang dan Terima berbagi kasih, bersama Tribun, kita Tribuners. di Tribun Timur, tentu Iya. saja dalam program Bincang Kampus bersama Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan pastinya sampai bertemu lagi pada episode berikutnya dengan tema dan juga narasumber yang pastinya selalu menarik. Dan buat teman-teman yang ingin mendaftarkan diri ataupun juga menjadi keluarga besar Fakultas Sastra dan Universitas Muslim Indonesia, langsung saja mendaftarkan diri di website yang tadi sudah disebutkan. Dan kami menunggu ya, dan pastinya Pak Bur juga bersama seluruh menunggu untuk teman-teman yang nantinya akan memilih prodi yang sudah disiapkan di Fakultas Sastra dan Universitas Muslim Indonesia. Untuk itu Tribuner, sampai bertemu lagi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.